Ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani. Dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Yang jadi masalah selama ini kita mengadakan yang tidak ada hak di dalam diri kita. Kita ini mayat tapi maunya dianggap hidup. Lalu kita tampil di kehidupan kita. Artinya tampil seperti apa? Ketika kita hidup masih mempunyai sifat manusia, yang cenderung manusia itu bersifat hewan dan setan, maka kita tidak dikatakan tawakal. Pahamkah ini Bapak Ibu? Dan yang di rumah yang menyimak kajian ini penting loh. Kenapa saya katakan penting? Karena ini menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita tidak tawakal, sampai kapanpun susah kita hidup. Gitu loh. Sehebat apapun, sekuat apapun, kuatnya seberapa sih? Kalau kita merasa ada, saya tanya, kuatnya seberapa sih? Wong kalau tidur sudah tidak punya daya upaya kok. Tidur itu dikasih uang 1 miliar ya nggak bisa ngambil. Ini tak taruh 1 miliar nah ambil. Kalau tidur kalau bisa ambil jadi hak milik. Nyatanya nggak bisa. Simpel aja, sederhana. Oleh sebab itu, apa sih kita tujuan nih mengaji di majelis? Majelis ini kan banyak ya. Banyak majelis ini. Majelis ada yang ranahnya syariat, ada yang ranahnya torekoh, ada yang ranahnya hakikat. Nah, kita posisinya di karena dikenalkan kepada hakikat jati diri, dikatakan makrifat. Tapi belum selesai, ini awal gitu loh. Kalau sudah kenal harus bisa menempatkan diri. Oh, saya ini hakikatnya kan saya ini namanya jisim, mayat. Berarti tidak punya hak. Ya kah? Nah, kalau tidak punya hak, paling tidak coba belajar. Memerangi, menaklukkan yang namanya hawa nafsu. Itu perjuangan. Maka Rasulullah kan ketika pulang daripada perang Badar sudah mengatakan, nanti loh, setelah ini loh, dia bilang kepada sahabat-sahabatnya, kita menghadapi perang yang lebih besar lagi. Ini besar ini Rasul. Ini besar sudah. Dalam kita perang dalam keadaan puasa ya. Ada yang lebih besar lagi. Perang apa itu ya Rasulullah? Perang melawan musuh dalam selimut. Kemarin sudah saya ada yang soft launching sudah dapat duluan. Kita melawan musuh di dalam artinya apa? Musuh yang sembunyi di dalam
4 anasir nafsu di dalam diri tidak terlihat tapi nyata gitu loh. Ya. Contoh alwamah kita punya, ya. Mereka cenderung mempengaruhi manusia untuk hidup hanya memikirkan perut dan bawah hidupnya ketakutan terus. Supaya saya bisa hidup nyaman, ya. Supaya anak keturunan saya tidak kelaparan, seperti apa caranya. Ya itu loh. Sampai saking serakahnya menghalalkan segala saking serakahnya sampai kerja ini melupakan ibadah. Sayang kalau sholat ini nanti saya kerjanya nggak karu-karuan. Maka yang memberi kekuatan dia untuk bekerja siapa? Yang sadar enggak nih kita? Sadar enggak sih? Coba merenung, tafakur toh. Kita ini dari bayi, dari sebelum bayi mungkin di dalam perut, mikir enggak nih dilahirkan? Enggak mikir kalau mau dilahirkan enggak ngerti kok. Yang melahirkan siapa? Tuhan. Yang mengundang ke dunia Tuhan. Yang ngurusi Tuhan. Kenapa enggak mau tawakal? Nah, artinya berarti sombong. Artinya berarti ujub. Artinya masih merasa ada di aku. Wah, ini nih. Nih, Fir'aun yang kedua ini namanya. Ya, di dalam diri kita ada zat dan si kita berarti tidak ada kalau kenapa kita mau menguasai sifat Tuhan? Ini loh yang harus kita tafakuri sebelum tawakal itu loh. Ya, dari di dalam perut ibu dikatakan alam kesucian, yang menghidupi siapa sih? Kalau tidak Tuhan? Oh, ibu saya dong. Ibu saya kan makan dan minum. Yang memberi makan, yang memberi minum ibu tuh sopo? Tuhan kalau. Nah, semua dari Tuhan. Dari dalam perut aja kita ndak mikir. Hidup ndak modal loh. Dititipi kok biyoh. Dititipi sedikit rezeki kok merasa kaya itu loh. Wih, ini bahaya loh ini. Ndak ada orang kaya itu, walaupun dia kenyataannya di syariatnya dikatakan sultan. Iya kah? Ada ya di televisi itu. Kaya raya. Oh, itu berarti orang nggak ngerti karena nggak ngaji. Adakah mayat ini kaya? Adakah? Kita ini mayat, kita ini fakir miskin. Yang kaya itu Tuhan. Lah kita cuma dititipi, gitu loh. Dititipi Tuhan, jangan lupa diri. Kalau lupa diri nanti celaka. Kenapa? Karena dihisap. Kalau lupa diri pasti dihisap. Kan seperti itu. 1 rupiah pun dihisap kalau lupa diri. Artinya sampean kita mengakui itu milik aku kaya. Aku punya. Aku akhirnya ketika sedikit dititipi sama temennya lupa, sama keluarganya bertengkar gara-gara apa sih? Titipan benar yang dikatakan ada nggak kira-kira ini yang duduk di sini merasa kaya? Saya mau tanya. Atau yang di rumah, atau yang menyimak di daerah-daerah, ada yang merasa saya punya, ini punyaku. Coba kira-kira kalau itu diambil Tuhan nyesel enggak? Kira-kira kalau diambil Tuhan nyari enggak? Gitu. Anu ini hilang ya. Apa ya? Supaya balik lah. Artinya hati kita melekat kepada suatu itu bukan tawakal, saudaraku. Yuk, tawakal itu bersandar penuh kepada, karena kita harus bersandar. Kita tidak punya apa-apa, wujud aja nggak ada. Saya katakan, kalau kita masih merasa ada diri, berarti kita meniadakan tuh, betul kah?
Akhirnya apa? Kalau orang merasa ada, pasti yang keluar sifat hewan dan setan. Ingat itu. Pasti itu, pasti. Nggak mungkin sifat ketuhanan yang keluar. Gitu? Kendaraan digores, wah, dikejar pokoknya. Umpama, ya, dikejar, ngejar, tapi kalau ngasih aku aja nggak masalah. Nggak, contoh ini, contoh. Janganlah merasa memiliki, wah, aku punya, akumu itu loh. Di perguruan ini yang harus dikikis itu loh. Kalau engkau merasa ada, artinya hak Tuhan engkau rampas. Itu dikatakan seumur hidup engkau menjadi pencuri, pantas dihisap di akhirat. Karena engkau mengaku ada. Akhirnya apa? Ya? Akhirnya ibadah pun kita yang merasa ibadah. Kita merasa sholat, ya, sholat 70 tahun saya nggak pernah ketinggalan, ya, di sab pertama pokoknya saya pengen dapat pahala yang paling banyak. Minta sama Tuhan, Tuhan ini pahalaku sekian, aku mau masuk ke surgamu. Sik, tunggu dulu. Ya. Pahalamu seberapa? Segunung umpamanya. Oh, belum cukup gitu. Timbang dulu. Ya. Sama titipanmu apa? Yang sering diceritakan kan mata, ya. Ambil mata dulu. Ditimbang kenikmatan mata dengan amal ibadahmu besar mana? Besar kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Jangan merasa engkau bisa ibadah, gitu loh. Karena itu sombong, maksud Tuhan itu loh. Sombong itu selendang ketuhanan, itu loh maksudnya. Kita ini mayat, itu loh. Artinya apa? Kalau sholat ya sholat aja yang benar, ngikuti tuntunan dari junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk ke makrifat, hakikatnya sholat siapa sih? Ya Muhammad itu, kalau bukan kita. Kalau zat masuk ke diri kita menjadi ruh, menjadinya nyawa, ya, zat sifat ke badan kita menjadi jasad, batang tubuh atau badan jasma, nama Muhammad. Berarti yang ibadah siapa? Kita kah? Muhammad. Ya kah? Ayo. Jadi walaupun kita mengaji setinggi apapun, yang diharapkan semakin tinggi ilmu kita, semakin kita merunduk seperti ilmu makin rendah hati. Karena semakin tahu kedudukan diri, oh ternyata saya ini hina, ternyata saya ini tidak mempunyai daya upaya sama sekali. Ya Allah, selama ini ternyata saya ujub, saya sombong. Pantas saya banyak masalah, karena Tuhan ingin mengetahui kekuatanmu seberapa sih. Kamu ikhtiar tuh tidak bersandar kepada aku. Ayo, tak ikuti seberapa. Duh, mengkaji ilmu agama itu kan artinya supaya kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Iya kah? Kalau kembali kepada Tuhan, nyaman hidup, tenang, ya tak? Barang siapa berzikir maka hati akan menjadi tenang. Iya. Jari sopo. Kata siapa? Ya. Kalau hanya zikir lisan tanpa memahami hakikat zikir itu sendiri, tanpa mengenali siapa yang berzikir, hati tidak akan tenang. Oleh sebab itu harus ma'rifat, gitu loh. Bahwa yang zikir itu ialah yang mempunyai nama yang engkau zikirkan, itu loh. Ya. Oleh sebab itu para wali itu, mereka ketika dibukakan pintu jalan untuk berdoa, mereka malu sama Tuhan. Wah, malu Tuhan, ya. Nah, kalau disuruh minta-minta di dalam doa itu malu saya. Kenapa malu? Ayo, saya bukakan nih pintu berdoa. Kalau di syarah, di syariat, ketika engkau tidak berdoa maka engkau dikatakan Betul kah?
syariat. Itulah tingkat kita di mana? Tingkat kita kan di makrifat, kan dikatakan nggih. Kita masih di alam kesucian saja sudah dijamin Tuhan. Artinya semua sudah ditentukan tuh Tuhan. Kalau kita minta-minta artinya kita meragukan tuh, ya kah? Ini saya buka sedikit ya, bahwa rezeki itu tidak akan bertambah ketika kita meminta di dalam doa kita untuk menambahkan rezeki kita ini. Ya Allah, tambahkan rezeki saya supaya berlimpah ruah. Ya, rezeki itu ya tidak akan bertambah ketika engkau meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Artinya apa? Ya, yang datang ya rezeki kita segitu. Gitu loh. Nggak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang rezeki. Dan tanpa engkau berdoa pun rezeki itu akan mendatangimu. Karena Tuhan ini maha pasti menepati janji. Walaupun engkau tukang maksiat, tetap diberi. Tanpa engkau berdoa, Tuhan memberi. Tuhan maha kasih, maha sayang. Wah, luar biasa Tuhan. Jadi kayak apa guru? Kita nggak usah berdoa, Kak. Sadar enggak kita? Doa itu kan ada yang wajib, ada yang yang wajib yang seperti apa? Saya tanya. Yang wajib. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.